Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Saat ini dunia tengah dilanda wabah virus corona COVID-19 dengan berbagai variannya. Varian yang paling menghebohkan dunia adalah varian Delta yang telah semakin mereda lalu kini disusul varian Omicron. Lantas seperti apa perbedaan varian Delta dan Omicron? Agar kita tidak ketinggalan informasi, mari kita simak perbedaan varian Delta dan Omicron berdasarkan info dari klikdokter.com berikut ini. Sejumlah penelitian terbaru mengungkapkan perbedaan varian COVID-19 Delta dan Omicron. Beda Delta dan Omicron diketahui dari risiko rawat inap dan tingkat keparahan penyakit yang disebabkan kedua jenis mutasi virus corona tersebut. Sebuah studi gabungan di Afrika Selatan mengungkapkan orang yang terinfeksi Omicron alias B1.1.5.2.9 berisiko lebih kecil mengembangkan gejala parah maupun menjalani rawat inap di rumah sakit. Hal ini berlaku ketika dibandingkan dengan pasien yang terinfeksi Delta. Riset tersebut dilakukan ilmuwan dari National Institute for Communicable Diseases (NICD), University of the Witwatersrand dan University of KwaZulu-Natal. Hasil penelitian menunjukkan orang yang terinfeksi Omicron memiliki kemungkinan 70% lebih kecil untuk mengalami gejala parah dibandingkan pasien yang terjangkit mutasi COVID-19 Delta. Pasien yang terinfeksi Omicron juga berisiko 80% lebih kecil menjalani rawat inap di rumah sakit dibandingkan orang yang terjangkit varian coronavirus lainnya termasuk Delta. Padahal, di Afrika Selatan, strain B1.1.5.2.9 menyebabkan lonjakan kasus positif COVID-19 yang lebih tinggi daripada Delta. Senada dengan temuan tersebut, riset gabungan lain yang dilakukan ilmuwan dari Skotlandia mengungkapkan pasien yang terinfeksi Omicron berisiko 2/3 kali lebih rendah menjalani rawat inap dibandingkan pasien positif coronavirus Delta. Meski begitu, Omicron disebut 10 kali lipat lebih mampu menginfeksi penyintas COVID-19 10 dibandingkan Delta. Studi tersebut digagas peneliti dari University of Edinburgh, University of Strathclyde dan Public Health Scotland. Risetnya dilakukan dengan membandingkan data kasus Omicron dengan Delta selama periode tanggal 1 November hingga tanggal 19 Desember tahun 2021. Dari 23.840 kasus Omicron dan 126.511 kasus Delta, peneliti menemukan terdapat 15 orang pasien COVID-19 Omicron yang dirawat di rumah sakit. Sementara itu, ada 856 pasien positif COVID-19 Delta yang jalani rawat inap. Meski Omicron berisiko lebih kecil menyebabkan gejala parah maupun rawat inap, sejumlah ilmuwan menegaskan pentingnya mencermati faktor yang memengaruhi dampak varian B1.1.5.2.9 tersebut. Disampaikan Profesor Cheryl Cohen dari NICD, salah satu faktor yang dimaksud yaitu herd immunity alias kekebalan kelompok. Di Afrika Selatan misalnya, sekitar 60-70% masyarakatnya pernah terinfeksi virus corona varian sebelumnya. Cohen menduga faktor ini merupakan penyebab risiko rawat inap, tingkat keparahan penyakit maupun kematian yang dipicu Omicron lebih rendah dibandingkan Delta. Karena itu, kami belum bisa memastikan dampak infeksi Omicron dibandingkan Delta di negara lain yang memiliki tingkat penularan COVID-19 rendah dan gencar menjalani vaksinasi, katanya. Terlebih, tingkat penularan Omicron lebih tinggi dibandingkan Delta. Namun di saat bersamaan, varian ini menyebabkan gejala yang lebih ringan. Disampaikan Maria van Kerkhove, pimpinan teknis tim penanganan COVID-19 dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), bahaya Omicron justru dapat menyebabkan lebih banyak kasus sehingga meningkatkan risiko kematian. Terutama bagi kelompok rentan seperti pengidap gangguan kekebalan, pengidap gangguan psikologis, maupun pasien dengan penyakit bawaan lainnya.
Ditambahkan Profesor Paul Hunter dari Britain University of East Anglia, bahaya Omicron juga bisa menyebabkan layanan kesehatan semakin kewalahan bahkan kolaps. Karena itu, di tengah wabah Omicron yang menyelimuti dunia, penting bagi siapapun untuk tetap menjalani vaksinasi COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan Prokes 5M secara disiplin. Caranya dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Dr. Devia Irina Putri mengatakan vaksinasi maupun prokes penting dilakukan guna mencegah penularan lanjutan, sehingga tidak menimbulkan lebih banyak korban, tegasnya. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.